Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu In akan beri sedikit penjelasan kaitannya dengan materi pertama kelas 11 semester 1. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah persamaan lingkaran. Materi kelas 11 semester 2. Persamaan lingkaran, kompetensi dasarnya KD adalah menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tujuannya adalah kalian nanti diharapkan dapat merumuskan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Kemudian yang berpusat di titik A, B. Dan yang terakhir adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Lanjut. Nah, kita lihat persepsinya adalah banyak kita temui benda-benda yang berbentuk lingkaran, diantaranya ini roda sepeda, ini punyanya sepeda ya, roda sepeda, kemudian ada koin, ada kincir, ada jam dinding, dan yang lain. Kalian bisa menyebutkan beberapa bentuk lingkaran yang ada kita bahas di materi matematika dan nampak pula kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apakah itu pengertian lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Jadi ini, titik-titik kecil ini mempunyai jarak yang sama dengan titik tertentu. Ini nanti disebut dengan pusat. Lanjut. Nah, titik A ini disebut dengan pusat lingkaran, dan kalau kita hubungkan ke titik-titik yang sama jaraknya itu disebut dengan ruas garis A ke B. Yang disebut nantinya adalah jari-jari lingkaran. Kita lanjut. Jarak A ke B atau yang jari-jari kita pakai rumus jarak 2 titik. A ini kita misalkan X1, Y1, yang B kita misalkan X2, Y2. Kali ini bebas kalian menentukannya. Kalau misalnya kalian B-nya itu adalah X1, Y1 tidak masalah. Yang A-nya X2, Y2 pun tidak masalah. Sehingga rumusnya jarak A ke B adalah J atau R dimisalkan adalah akar dari X kuadrat X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, kemudian pada saat kita mengerjakan ini, boleh angkanya langsung dikurangi, hasilnya dikuadratkan boleh. Atau kalian pakai dalam kurung A min B kuadrat, kemudian dijabarkan pakai rumus kuadrat yang negatif pun boleh, sama saja hasilnya. Nah, kita akan mulai merumuskan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, pusat alfa beta, dan persamaan lingkaran. Untuk yang pertama, yang pusatnya 0,0 di titik 0,0 ya, ruas garis adalah O ke A, sehingga R-nya, jari-jarinya, X-nya dikurangi dengan X2 dikurangi dengan X1. X1-nya adalah 0, kemudian Y2-nya adalah 0, Y1 sama X1-nya adalah 0, sehingga tinggal R kuadratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Dan ini nantinya akan menjadi pusat. Akan menjadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, ini. Ya, seperti ini. Jadi persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 adalah ini. Ini adalah kesimpulannya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya, kita masuk ke contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 5. Ini sudah ditentukan jari-jarinya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Kita ambil rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita memasukkan jari-jarinya 5 kuadrat. Jadi tetap X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah tetap.
di O 0,0 ini hanya untuk menentukan persamaan lingkarannya yang mana. Nah, seperti itu. Sehingga bukan X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, tidak. Yang kita masukkan untuk persamaan lingkaran 0,0 pusatnya itu adalah hanya jari-jari. 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 5 hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjut. Coba slide berikutnya. Kalau sudah paham dengan persamaan lingkaran pusatnya 0,0, kita akan coba lihat persamaan lingkaran yang pusatnya alfa beta atau A, B. Nah, seperti ini. R-nya ini dari pusat menuju ke titik ini A. Nah, sehingga di sini X2 dikurangi X1, X2-nya adalah X, X1-nya adalah A. Kemudian Y2 dikurangi Y1, Y2-nya adalah Y, Y1-nya adalah B. Ini semuanya berupa angka sehingga kita perlu rumus X min A kuadrat. Nah, seperti ini. Kita hilangkan akarnya sehingga R-nya menjadi kuadrat. Lanjut berikutnya. Dan kembali, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B atau alfa, beta adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya perbesar. Ya, seperti ini. Ini rumusnya. X kuadrat, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lanjut berikutnya. Masuk ke contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A min 1,2 dan berjari-jari 5. Kita masih pakai angka 5, tidak masalah, supaya kalian lebih paham. Nah, bedanya adalah kita ambil persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Kalau lingkaran berpusat 0,0 ini tinggal X kuadrat plus Y kuadrat. Tetapi kalau pusatnya alfa beta atau A, B, maka kita perlu masukkan angka-angkanya. Kita ambil rumusnya, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya tetap ditulis X, Y-nya tetap ditulis Y. Nanti menjadi sebuah persamaan. Yang kita masukkan adalah A, B, dan R. Nah, A-nya diganti dengan di sini, min 1. X min dalam kurung min 1, karena tandanya sama maka kita beri kurung. Kemudian plus Y min, kita lihat angkanya B, B-nya adalah 2, berarti Y min 2 dalam kurung kuadrat, sama dengan R kuadrat. R-nya ini boleh diganti langsung 5 kuadrat boleh. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X negatif kali negatif jadi positif, X plus 1 kurung kuadrat plus Y min 2 kurung kuadrat sama dengan, nah ini harusnya adalah 25. Oke, ada gambaran ya. Bisa memahami, bisa mengikuti sampai di sini. Oke, kita lanjut. Berikutnya, merumuskan bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, anak-anak, kita sudah punya persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0, 1 itu. Kemudian yang kedua adalah yang pusatnya alfa beta. Sekarang kita akan menuju ke persamaan lingkaran yang bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya ini diambil dari persamaan lingkaran yang pusatnya alfa beta. Ini kita ambil ke sini, kemudian kita jabarkan. Masih ingat ya, ini materi kelas 10. X min A kuadrat kalau dijabarkan menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Kemudian sama langkah berikutnya di Y min B kuadrat. Kalau dijabarkan menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita buka kurungnya, pangkat tertinggi kita taruh di depan. Yang tinggal konstanta saja kita taruh di belakang. Sehingga pangkat tertinggi X kuadrat, pangkat tertinggi Y kuadrat, kemudian menyusul min 2AX, kemudian min 2BY. Plus yang tidak ada variabelnya, hanya konstanta saja adalah A kuadrat, B kuadrat, sama R kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi
X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat. Ini boleh dipindah menjadi min R kuadrat. Sehingga serangkaian ini itu adalah merupakan konstanta. Konstantanya gabungan adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Nanti ruas kanan sama dengan 0. Paham sampai di situ? Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, di referensi buku yang lain itu persamaan umum lingkaran bisa ditulis menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Seperti yang Bu In katakan tadi, ruas kanan itu sama dengan 0. Oke, saya perbesar. Bentuknya seperti ini. E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana nilai A-nya sendiri adalah min 2A. Nah, yang ini. A-nya sendiri itu adalah ini, kita ambil koefisien dari X, tandanya kita lawankan. Min A per 2. Kemudian yang B itu adalah min 2B. B-nya sendiri diambil dari yang ini, koefisien Y min B per 2. Sementara C itu adalah gabungan dari yang tadi Bu In jelaskan sebelumnya. Gabungan dari A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Kalau yang diminta R, tinggal ini kita pindah ruas. R-nya pindah ruas ke sini menjadi positif, sehingga R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya dipindah ruas menjadi min C. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Perlahan-lahan kita pahami. Lanjut. Nah, kesimpulannya ini. Bentuk umum persamaan lingkarannya adalah E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk selanjutnya yang akan kita pakai adalah ini untuk bentuk umum persamaan lingkaran. Lanjut ke contoh. Untuk lebih memahami, kita perhatikan baik-baik contohnya. Tentukan bentuk umum dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, min 3,5 dan berjari-jari 6. Ini sama dengan persamaan lingkaran yang pusatnya alfa beta dan diketahui jari-jari, tapi yang diminta adalah dalam bentuk umum. Kita ambil rumusnya persamaan lingkaran dari yang pusatnya alfa beta dulu. Kita tulis X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita masukkan A-nya min 3, kemudian B-nya 5, dan jari-jarinya adalah 6. Masukkan ke angka-angkanya, negatif dikurangi negatif, plus, kita jabarkan bentuk kuadratnya menjadi E kuadrat plus 6X plus 9. Ini adalah tandanya diikuti, kalau ini plus berarti ini plus, 6 itu dari 2 kali 3 kali X. Sementara 9 itu adalah yang terakhir itu selalu positif. Karena baik positif dikuadratkan hasilnya positif, dan negatif nanti dikuadratkan pun hasilnya juga positif. Sehingga yang belakang itu selalu positif. Penjelasannya seperti itu. Lanjut yang ini, Y min 5 kuadrat hasilnya adalah Y kuadrat. Di sini ikuti tandanya negatif, 10-nya diambil dari 2 kali 5 kali Y, menjadi 10Y plus 25. Seperti yang Bu jelaskan tadi, negatif dikuadratkan hasilnya adalah positif. Sama dengan 6 kuadrat 36. Terus jika nanti di pilihan ganda biasanya ruas kanan itu disama dengankan 0, sehingga tinggal yang 36 itu kita pindah dengan tandanya berubah, dan pangkat tertinggi sekaligus kita bawa ke depan, taruh ke depan, sehingga hasilnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 10Y sekalian 9 plus 25 min 36, hasilnya adalah min 2. Boleh dicermati lagi, perlahan-lahan. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke kesimpulan, kita sudah bahas hari ini. Pada meeting kali ini kita sudah dapat
1 persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0, rumusnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian yang kedua, persamaan lingkaran yang pusatnya alfa beta adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Dan penjabaran dari yang berpusat di alfa beta bisa dibuat ke bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umumnya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Demikian untuk penjelasan kali ini awal persamaan lingkaran. Semoga bisa dipahami, bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan latihan-latihan soal berikutnya. Oke, Bu In akhiri, jaga kesehatan selalu, tetap semangat, belajar meskipun PJJ dari rumah, dan jika kalian menemui kesulitan apapun nanti boleh hubungi Bu Iin lewat WA, langsung boleh, atau kalian boleh buka referensi buku yang lain atau sumber yang lain. Sekian, Bu In akhiri. Terima kasih dan see you again.